Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuruddin yawaddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak dan Ibu, para soimin dan soimat serta seluruh jamaah salat subuh berjamaah, segala puji dan syukur mari kita Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Nabi alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini di bulan suci Ramadan Ahad pertama, kita pada pagi hari ini disuguhkan dengan kajian Islami yang alhamdulillah pada pagi hari ini akan diisi oleh Al-Ustadz Dr. Haji Safiuddin Siddiq MA. Beliau adalah dosen UIN Jakarta. Untuk itu kepada para jamaah sekalian bisa menyimak dan memperhatikan, dan insya Allah nanti kita akan buka sesi pertanyaan di akhir dari pemaparan keilmuannya, dan kami batasi barangkali hanya 2 penanya. Baik, langsung saja barangkali waktu kami persilahkan kepada Ustadz kita pada pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua bisa menyimak dan mengikuti dengan sebaik-baiknya. Duduk boleh tapi jangan tidur. Mata boleh merem tapi telinga dibuka. Ya, kita sama-sama ngantuk. Baik, kepada Al-Ustadz Dr. Haji Safiuddin Siddiq MA, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawmi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatuhu wa hudahu wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masuk pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan yang terpenting lagi kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali subuh hari ini kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah yang nilai pahalanya 20 derajat dibandingkan salat sendirian. Kalau orang yang menghitungnya secara materi, maka dia tidak akan meninggalkan sholat berjamaah setiap waktu. Kenapa? Kalau dia sholat sendirian hanya dapat 1 juta. Tapi kalau sholat berjamaah dapat berapa juta, Pak? 22.700.000, ya. Oleh karena itu, marilah kita song-song pagi yang sangat cerah ini dengan kita adakan kajian majelis ilmu yang di dalam beberapa keterangan
mulia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tempat yang di dalamnya ada kajian keilmuan, ada majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini, pagi hari ini adalah orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya diberikan amanah yang sebenarnya judulnya ini sangat luar biasa. Dari beberapa judul yang ditawarkan, saya lebih memilih satu tema yang menurut saya sangat penting sekali. Karena apa? Karena orang yang berpuasa kebanyakan hanya bisa menahan lapar dan haus, dan hanya bisa menghindari seks dengan istrinya pada siang hari. Tapi dia tidak melihat bahwa puasa sebagai sebuah kebutuhan itu sebenarnya menyimpan rahasia, menyimpan manfaat, menyimpan berbagai macam yang dapat dijadikan solusi dari kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, pada subuh hari ini juga, ya teman-teman kami, diantaranya Prof dari UIN Jakarta, Bapak Profesor Sukron Kamil, ya mudah-mudahan nanti bisa menambah kajian keilmuan kita tentang Ramadan ini dengan lebih mendalam. Puasa untuk kesehatan mental dan fisik. Ini belum terlihat jadi. Cek, satu, cek. Sambil berlanjut saja Pak ya. Yang perlu kita ketahui pertama adalah bagaimana konsep puasa sebagai terapi. Maka di sini kita harus melihat tujuan dari puasa itu bukan sekedar la'allakum tattaqun, bukan sekedar membentuk ketakwaan. Tapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, tujuan puasa itu ada 3. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Itu ada pada Al-Baqarah 183. Yang kedua adalah la'allakum tashkurun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan yang ketiga adalah pada surat Al-Baqarah ayat 186, la'allahum yarshudun, agar kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat puasa sebagai terapi. Ada dalam sebuah hadis Rasulullah, meskipun hadis ini dari berbagai tinjauannya ada yang mengatakan dhaif, ya, tapi kita melihat bahwa hadis dhaif menurut Imam Syafi'i itu bisa dijadikan sebagai motivasi, tapi tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Ada dalam sebuah hadis Rasulullah dari Abu Hurairah. Hadisnya sebenarnya agak panjang, tapi saya cuplik saja sesuai dengan konteks pada judul ini. Sumu tasihhu, rawahu Tabrani.
sehat jasmani. Sehat di sini mencakup kesehatan jasmani dan sekaligus adalah kesehatan rohani. Kemudian seorang ulama bernama Ahmad Al-Ghazali, dia mengarang sebuah kitab yang sangat bagus sekali, yaitu Hikmatut Tasyrih wa Falsafatuhu. Saya mengutip dari perkataan beliau, puasa 1 bulan penuh merupakan terapi jiwa yang syarat dengan hidayah dan pencerahan yang sangat mulia. Kemudian saya kutip juga dari seorang ulama kontemporer yang bukunya sangat bestseller yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Aid Al-Qarni. Dia mengatakan apa? Puasa mendidik dan mengobati penyakit jiwa melalui kesabaran, usaha, dan kesungguhan. Kemudian saya juga mengutip dari seorang fuqaha, seorang ulama kontemporer juga. Dia mengarang sebuah kitab namanya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, yaitu Syekh Wahbah Juhaili. Dia mengatakan apa? Puasa mengajarkan hidup disiplin, membuka cakrawala berpikir, dapat bersabar, hidup penuh dengan kasih sayang, bersikap jujur, berkeadilan, memiliki solidaritas, dan meredam kemarahan, serta menurunkan ketegangan syahwat. Kemudian selanjutnya kita dapat simpulkan dari berbagai konsep yang dikemukakan oleh para ulama. Jadi puasa itu sebagai pensucian, pembersihan, dan penjernihan diri dari kebiasaan yang jelek dan akhlak tercela. Oleh karena itu puasa dapat melatih kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Baik, kita lanjut Bapak-Ibu sekalian. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu kita evaluasi juga, bahwa sesungguhnya dalam tingkat menahan lapar dan haus serta seks, manusia itu sama. Tapi dalam konteks bahwa dia memiliki kualitas yang lebih dari itu, oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin pada bab Asrar Siyam, dia membagi 3 tingkatan orang yang berpuasa. Katakanlah tingkatan yang pertama itu tingkatan sekolah dasar, masih rendah. Ya. Dia mengatakan puasa yang tingkatannya rendah disebut dengan saumul awam, puasa awam, atau puasa formalitas, atau puasa perut dan di bawah perut. Nah, orang yang berpuasa seperti ini di dalam sebuah hadis Rasulullah itulah yang kebanyakan.
wal aqs. Banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak bisa mendapatkan nilai pahala puasa darinya kecuali apa? Kecuali lapar dan haus. Itu cirinya Pak. Kalau jam 4 atau jam 5, nah dia udah keliling kemana-mana. Nyari apa tuh? Nyari makanan untuk berbuka. Ya, dia koleksi itu makanan. Ya, mulai dari kolaknya, gorengannya, lontongnya, gitu kan. Wah, luar biasa. Ya, nah, itu ciri puasa awam. Ya, hanya untuk makan aja. Yang kedua adalah puasa khawas, disebut dengan shaum sholihin, puasa orang-orang soleh. Ini jumlahnya sedikit, dia bisa menjaga semua anggota tubuh dan panca inderanya dari perbuatan dosa. Ya. Dan yang tertinggi adalah shaum khususil khawas, yaitu puasa orang yang sangat istimewa. Siapa itu? Para rasul dan para nabi. Disebut juga shaumul qalb, puasa hati. Ya. Nah, ini jumlahnya lebih sedikit lagi. Ya. Jadi mereka hati, jiwa dan pikirannya juga ikut berpuasa dari sifat tercela. Misalnya apa? Sifat tercela yang ada dalam hati itu adalah kekufuran, syirik, ragu, sombong, bakhil alias menit, dusta, riya, sum'ah. Kalau riya itu ingin mencari popularitas, ya, dia ingin dilihat. Tapi kalau sum'ah itu adalah orang mencari popularitas, ya, agar didengar oleh orang lain. Itu beda riya dengan sum'ah. Kemudian anania itu ego. Kemudian apa? Hasad dan dengki serta sifat-sifat jelek yang ada di dalam hati manusia. Kita lanjut. Nah, saya dapat memberikan sebuah komentar terhadap apa yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali tentang tingkatan berpuasa, tingkat khawas dan tingkat khawasul khawas. Dia sudah dapat menempatkan akal di atas syahwat. Spiritualnya mampu mengalahkan tuntutan materi dan mampu melahirkan semangat beribadah. Dia menjadi manusia yang selalu ingin berbuat baik. Ya. Jadi kalau puasa awam itu ya sudah selesai dengan makan dan minumnya. Ya. Dia hanya mendapatkan kenikmatan materi di sore hari. Tapi orang yang sudah pada tingkat khawas dan khawasul khawas, inilah sebenarnya puasa yang sesungguhnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk kepada gangguan mental atau disebut dengan mental disorder. Di Indonesia ini seorang psikolog muslim yang pertama itu adalah Profesor Dr. Hajjah Yahya Derajat. Saya pernah belajar langsung tingkat S1, ya, dan dia mengarang sebuah buku kesehatan mental, dan ini sangat luar biasa, ya. Bapak Ibu sekalian, dia menulis dalam bukunya, ya,
berhubungan dengan keluarga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kondisi ini bisa berlangsung hanya sesekali saja, ya, tapi juga bisa berlangsung pada waktu yang lama. Dalam kadar kondisi gangguannya itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang tinggi. Pertanyaannya adalah, berapa banyak orang yang terkena gangguan mental jiwa ini? Jawabannya adalah semua orang bisa terkena gangguan jiwa, bisa terkena gangguan mental. Cuma kadarnya saja, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang tinggi. Ya. Anak-anak, remaja, orang tua yang sudah dewasa itu bisa terkena gangguan jiwa atau gangguan mental. Nah, menurut WHO, sebuah cabang dari PBB yang mengatur tentang kesehatan, ada penelitian yang menarik. Dia mengambil sebuah kesimpulan begini: 1 dari 5 remaja di dunia ini memiliki gangguan mental. Kemudian 1 dari 4 orang dewasa itu mengalami gangguan mental. Ya. Jadi gangguan mental ini sudah dipastikan ada pada diri seseorang meskipun dalam kadar yang berbeda-beda. Saya rasa kesimpulan ini bisa kita rasakan, bisa kita lihat dan bisa kita alami. Bagaimana caranya? Kita melihat ada 14 gejala umum gangguan mental. Sebenarnya itu lebih dari 100 ya, ciri-ciri orang yang mendapat gangguan mental itu. Tapi setelah saya sarikan, ya kira-kira 14 orang. Ya, kita ada di mana nanti. Sering merasa sedih, merasa murung, bingung dan tidak bahagia. Kedua, merasa ketakutan yang berlebihan dan perasaan bersalah yang terus-menerus. Kemudian, marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan. Sering merasa tidak berdaya dan putus asa. Tidak konsentrasi dan gagal memahami lingkungan dan orang yang ada di sekitarnya. Ciri selanjutnya, sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian dia mendapatkan konflik keluarga dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya, dengan saudaranya, atau bisa juga dengan orang tua dan mertuanya. Kemudian apalagi? Dia mengisolasi sosial, menghindar dari teman, menghindar dari tetangga dan lingkungan sosial. Kemudian apalagi? Kecanduan, kebiasaan bertembakau. Tahu bertembakau? Nah, bapak-bapak itu ya. Biasanya yang sudah kecanduan itu ketika berbuka dia bukan cari air, carinya apa? Rokok, ya, rokok, ya. Kemudian juga dia kecanduan alkohol dan obat-obat
sekolah, dagangnya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian selanjutnya terlibat kasus hukum. Dia mengalami kemiskinan yang permanen dan tunawisma. Kemudian ada perubahan pada gairah atau dorongan seksualnya. Kadang-kadang mengalami dorongan seksual yang sangat rendah, tapi kadang-kadang tinggi tegangannya. Kemudian ciri selanjutnya dia suka menyakiti dirinya. Ya. Ada orang yang ya kadang-kadang membenturkan kepala ke tiang tembok misalkan, atau memukul-mukul badannya. Ya. Kemudian juga dia banyak berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Termasuk dia bisa juga melakukan bunuh diri atau dia membunuh orang lain. Dan yang terakhir, ini terkait dengan badannya, ya tubuhnya. Orang yang sistem kekebalan tubuhnya itu lemah, sehingga tubuh kesulitan melawan infeksi. Bentar-bentar batuk, bentar-bentar pilek, bentar-bentar apa lagi tuh? Ya, banyak sekali. Ya. Nah, itu adalah 14 ciri umum orang-orang yang mendapatkan gangguan jiwa, gangguan mental. Ya. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pembahasan puasa sebagai terapi gangguan jiwa. Bapak Ibu sekalian, untuk melihat bahwa puasa itu bisa dijadikan sebagai terapi, sebagai pengobatan gangguan jiwa, ini dapat kita lihat dari manfaat dan fungsi puasa yang kita lakukan. Yang pertama apa? Puasa sebagai pensucian jiwa. Orang yang berpuasa selama 1 bulan penuh mampu menstabilkan dan menyehatkan mentalnya. Dengan catatan jika 3 bagian yang sudah kita bahas tadi, perutnya, panca inderanya, dan hatinya, secara bersamaan ikut berpuasa yang didasari oleh keimanan dan niat ikhlas, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada dalam sebuah hadis Rasulullah. Ini sahih hadisnya ya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa didasari oleh prinsip keimanan, didasari oleh prinsip ihtisaban. Ihtisaban itu artinya dia hanya berharap pahala dari Allah. Apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosa kecil yang sudah dia perbuat pada masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menggarisbawahi dosanya dosa kecil. Kalau dosa besar bagaimana? Terhapus apa tidak? Nah, itu adalah caranya, ya. Dengan disebut dengan taubatan nasuha. Kalau yang kecil-kecil ini insya Allah ya, dengan puasa kita itu akan terhapus. Ya. Kemudian juga diperkuat oleh Al-Quran surat As-Shams ayat 9 sampai 10. Apa bunyinya? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntunglah, telah
berpuasa semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, puasa sebagai terapi kita lihat puasa sebagai pengawasan melekat atau muraqabah. Orang yang puasa merasakan kehadiran Allah pada dirinya. Semua perbuatan lahirnya, bahkan bisikan hatinya, itu merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa sebagai pengawasan melekat bisa menjadikan seseorang selalu beribadah dan berbuat kebaikan dan menjauhi kejahatan. Dia akan menjadi manusia yang ihsan dan manusia yang ikhlas beramal. Ini dapat dilihat di dalam surat Al-Hadid, Bapak Ibu sekalian, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah itu senantiasa bersama kamu semua di mana saja kamu berada, dan Allah terhadap apa yang kamu perbuat itu selalu melihat, mengawasi dan menilai. Ya. Kemudian selanjutnya, puasa sebagai pengendali dari nafsu amarah. Jadi manusia ini memiliki 3 nafsu. Nafsu yang paling rendah itu nafsu amarah. Nafsu yang pertengahan atau disebut nafsu kebangkitan itu disebut an-nafsul lawwamah. Ada nafsu yang paling tinggi lagi disebut an-nafsul mutmainnah. Ya, dalam Al-Quran itu jelas orang yang nanti memiliki nafsul mutmainnah ketika dia akan mati, apa panggilan Allah kepadanya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya, kembalilah engkau ke hadirat Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Wahai jiwa yang tenang, masuklah kamu ke dalam hamba pilihanku dari para nabi, para syuhada, para sholihin dan siddiqin. Wadkhuli jannati, dan jiwa-jiwa yang tenang, masuklah kamu ke dalam surga. Nah, ini diantara nafsu amarah itu perbuatan jahat yang dapat menghapus nilai puasa. Ini diantaranya Bapak Ibu sekalian, itu berbohong, memfitnah atau mengadu domba, jadi provokator, menggunjing, ngerumpi, serakah, bakhil, berkata porno, berzina, berbuat masa bodoh dan lain sebagainya. Khamsun yuktirna shami al-kadhib wal ghibah wan namimah wan najru bisyahawat. Ada 5 dalam hadis Rasulullah yang dapat menghapuskan nilai puasa kita. Yang pertama apa? Berbohong. Yang kedua apa? Al-ghibah. Yang ketiga apa? An-namimah, mengadu domba, jadi provokator. Yang keempat apa? Menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir adalah an-najru bisyahawat, dia memandang, melihat lawan jenis dengan apa? Dengan syahwat, dengan nafsu, ya. Jadi orang yang berpuasa seperti itu tadi adalah puasa awal. Kemudian selanjutnya, puasa sebagai terapi kita lihat puasa sebagai pengendali dari nafsu materi.
ketika orang berpuasa meninggalkan sifat-sifat hewan itu, dia sudah menuju meningkatkan dirinya ke sebuah derajat yang lebih tinggi yang disebut dengan sifat kemalaikatan. Iya kan? Malaikat nggak makan, malaikat nggak minum, malaikat juga nggak tertarik dengan wanita. Ya. Kemudian selanjutnya menjadikan kita memiliki semangat rajin dan sungguh-sungguh, karena orang yang banyak makan dan minum akan malas untuk bekerja, malas untuk beribadah. Ini ada makalah ya, maka surah akluhu kasuro naumuhu. Orang yang banyak makan, banyak minum itu sering ngantuk. Kira-kira kalau udah ngantuk itu apa? Tidur. Kalau udah tidur itu bagaimana? Ya terbengkalai semua. Ya kan? Nah biasanya nih kalau makan sahurnya kebanyakan udah ketahuan. Dia duduknya cari tempat-tempat yang bisa nyender. Gitu kan? Nah, 5 menit pengajian berlangsung, dia sudah berada di pulau bahagia. Ya, dia sudah mimpi indah. Ya, nah, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya, puasa sebagai silaturahmi kejiwaan menjadikan manusia yang suka membantu dan memberi kepada orang lain. Kenapa? Kalau orang yang tidak puasa itu dorongan untuk memberi, membantu itu sangat rendah. Tapi kalau orang yang berpuasa, kenapa dia terdorong untuk membantu bersedekah? Ya, kenapa? Karena ada nikmat yang hilang pada dirinya. Nikmat yang hilang itu kalau sudah kembali dirasakan sekali nikmatnya. Siang kita tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seks. Ketika kita datang waktu maghrib, itu kita diperbolehkan untuk makan minum. Ini kebahagiaan tersendiri. Oleh karena itu kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, nikmatan ya lisa'i farhatan, farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kita berpuasa ada 2 kegembiraan Bapak Ibu sekalian. Kegembiraan pertama ketika kita berbuka, dan kegembiraan yang kedua adalah ketika kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Pertanyaannya, kenapa ketika kita berbuka itu merasa gembira? Kalau orang yang puasanya awam, karena dia sudah bisa makan minum lagi. Tapi ada satu penafsiran menurut Syekh Nawawi Al-Albani, dia mengatakan bahwa sesungguhnya kegembiraan orang yang berpuasa ketika dia berbuka bukan karena makannya, tapi dia gembira karena menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil menahan hawa nafsunya dari fajar sampai terbenam matahari, ditandai dengan kesempurnaan puasanya itu dengan berbuka. Makanya ya dia hanya minum, kemudian ngambil beberapa kurma atau makanan sedikit kan gitu ya, gitu kan. Sehingga dia sholat maghrib lancar, sholat isya lancar. Tapi kalau yang memang kegembiraannya karena makanan, waduh, perut tuh udah nggak bisa untuk nafas. Yang seharusnya seperti
sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk napas. Ini semuanya diisi dengan makanan dan minuman, napasnya nggak kelamaan. Akhirnya bukan dia langsung ke masjid, tapi antri di kamar mandi. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian, orang yang lapar dan haus, ya, dia kehilangan nikmat tersebut pada siang hari, itu mendorong orang untuk bisa merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain. Maka dia terdorong untuk membantu orang lain. Kemudian puasa adalah pengendali nafsu seksual. Dengan berpuasa nafsu seks akan melemah. Dengan demikian akan jauh dari gangguan nafsu seks, perzinahan dan hal-hal yang mendekatinya. Ya. Kalau puasa nyium istri batal nggak? Batal nggak? Batal nggak? Kalau sekedar nyium nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sampai nafsu seksnya muncul itu yang repot. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Nah ini. Puasa sebagai terapi pengobatan jiwa, karena dengan puasa itu kita akan merenung akan sebuah kematian yang pasti akan datang. Ya. Kita merenung. Kematian itu nanti pasti sudah tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seks, bahkan kita meninggal semua atribut keduniaan. Nah, dengan meninggalkan semua kebiasaan dunia yang sangat luar biasa, ini bisa menjadi magnet untuk kita berbuat baik demi kehidupan akhirat yang abadi. Maka puasa bisa dibagikan sebagai benteng dari perbuatan yang dapat membuat nasib sengsara kita di akhirat kelak. Ya, jadi sebenarnya orang yang puasa itu sedang merenung, ya, akan sebuah kematian. Kalau sekarang baru makan minum saja yang kita tinggalkan, ya latihan. Ya, nanti kita mati kita tinggalkan semuanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah, orang yang ingat mati itu adalah orang yang baik. Karena apa? Karena dia akan berusaha berbuat kebaikan untuk bekal setelah mati. Ini yang paling repot, yang paling berbahaya. Orang yang ingatnya hidup dulu, ya kan? Hidup dulu itu, ya. Ini dalam Al-Quran itu ada kan? Ya, alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Ya. Cirinya apa? Orang yang ingatnya itu aja. Ya, dia kerjaannya tiap hari itu mengumpulkan harta. Sudah itu apa? Setelah itu dia tumpuk harta, dia hitung-hitung. Ini yang paling bahaya, yang sabuan nama lahu akhlada, bahwa harta yang dia kumpulkan itu dapat mengekalkan hidupnya. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, puasa sebagai terapi kejiwaan, ya, karena puasa itu adalah ibadahnya orang yang sabar, dilakukan atas dasar keyakinan yang kuat dan benar. Tanpa sabar orang akan gagal dalam puasanya. Sabar menjadi ciri manusia orang dewasa. Kalau anak kecil itu nggak ada kesabaran, ya. Orang dewasa itu sabar. Dia pandai dalam mengambil petunjuk dan mampu menggunakan petunjuk tersebut. Itu namanya orang yang sabar. Nah, ini kapan kita harus bersabar? Imam Al-Ghazali mengatakan apabila kita dihadapkan oleh tiga situasi yang berbeda. Yang pertama apa? Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak sabar, pensiun kita ibadah. Kalau nggak sabar, kita sulit untuk melakukan ibadah. Dalam menghadapi perkara yang diharamkan, makan minum diharamkan, kita sabar. Ketiga, dalam menghadapi musibah. Musibah itu artinya sesuatu
sabar. Kemudian selanjutnya, nah ketiga macam sabar itu taat kepada Allah, kemudian sabar dalam menghadapi yang diharamkan, sabar dalam musibah, itu terkumpul pada jiwa orang yang berpuasa. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya, kita agak singkat saja. Nah, di dalam Al-Quran itu orang yang sabar memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Di antaranya dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu tidak bisa dihitung. Dalam hadis qudsi Allah bertegas lagi, as-sawmu li wa ana ajzi. Puasa itu adalah untukku dan aku akan membalas sekehendakku. Sebagian ulama memahami ayat di atas bahwa orang sabar termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Salman bahwa Ramadan adalah bulan kesabaran dan tidak ada balasannya kecuali surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita masuk puasa sebagai terapi penyakit badan. Ya. Kalau orang yang sudah banyak penyakitnya, sudah antri penyakitnya dari yang kecil sampai yang sangat parah, nah, puasa itu bisa menjadikan solusi. Puasa dapat mengistirahatkan perut, usus dan anggota tubuh yang berada dalam perut. Kenapa? Perut itu merupakan sarang berbagai penyakit. Puasa dapat melebur zat yang membeku dalam tubuh, menghilangkan kadar kolesterol, dan dokter beriman di Eropa menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa puasa 1 bulan penuh dapat menggantikan sel yang sudah mati dalam organ tubuh yang sudah mati selama 1 tahun. Nah, hal ini akan bisa menjadikan kita awet muda. Kemudian ada filosof bernama Ibnu Sina, seorang filosof dan ahli kedokteran yang terkenal. Puasa adalah faktor yang sangat penting untuk mengobati berbagai macam penyakit. Maka beliau mewajibkan kepada pasiennya untuk berpuasa selama 3 minggu. Kemudian selanjutnya di luar Islam, Socrates dan Al-Platon, dia selalu berpuasa 10 hari pada setiap bulan. Para pendeta Nasrani yang hidup di abad pertengahan menganggap puasa sebagai pengobatan yang sangat ampuh untuk penyakit saraf. Nah, di era modern ini Bapak Ibu sekalian, para dokter dan pakar kesehatan menjadikan puasa sebagai cara yang sangat ampuh untuk pengobatan. Nah, di antaranya ini saya kutip dari kitab Hikmah Nukasri wa Falsafah Tubuh, ya. Ada dokter namanya Robert Bartolo dari Amerika. Dia berkata, puasa adalah cara yang sangat ampuh untuk menghilangkan mikroba disentri. Ada dokter Alan berkata, pasienku yang berpenyakit kencing manis dapat sembuh melalui puasa. Ada dokter James, dia selalu menghimbau kepada pasiennya untuk melakukan terapi puasa. Ada Bernard Padang, dia tokoh kebudayaan oleh badan di Amerika, meyakini bahwa puasa mampu menyembuhkan berbagai penyakit yang tidak mampu disembuhkan oleh pengobatan lainnya. Ya. Nah, bagaimana trik kita untuk puasa membawa kesehatan? Hindari ketamakan dalam berbuka dan sahur. Minum dan makan sedikit saja, dengan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Rasul hanya berbuka dengan menyantap beberapa butir korma, dan jika tidak ada korma, beliau menggantinya dengan beberapa sendok bubur saja. Ya, itu trik supaya puasa kita membawa kesehatan. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, apa dampak puasa bagi kesehatan
Puasa mampu menjadikan seseorang yang bermental khusyuk, konsentrasi, hatinya bersinar dan tenang karena hanya Allah yang ada di hatinya. Puasa mampu menjadikan seseorang bermental selalu optimis, selalu berharap dan berdoa kepada Allah dan berserah diri kepadanya, hingga dia jauh dari rasa cemas, rasa sedih, murung, bingung, dan rasa tidak bahagia. Kemudian puasa menjadikan hati kita menjadi suci, selamat dari gejolak syahwat materi, meredam kemarahan, sehingga mental menjadi sehat dan cerah. Orang yang berpuasa akan mampu mengendalikan nafsu sehingga menghadirkan kematangan emosinya, menjauhkan dari perbuatan keji, ria, sum'ah, takabur, dan lain sebagainya. Puasa mampu menjadikan manusia yang bermental periang. Orang puasa itu senang, happy. Kenapa? Hatinya senang. Yang pertama, terpancar ketika dia berbuka dan bersilaturahmi. Ya. Oleh karena itu kalau dilarang untuk berbuka bersama itu, ya apa namanya, mencegah orang untuk bisa menjadi riang, ya. Itu luar biasa, ya, larangan. Kemudian apa? Orang yang berpuasa senang karena dia akan berjumpa dengan Allah di akhirat kelak. Dan kenapa orang yang berpuasa senang? Karena dia dijanjikan akan masuk ke dalam surga melalui sebuah pintu khusus yang disebut dengan Ar-Rayyan. Ya. Nah, bagi kesehatan ini dapat kita simpulkan, dokter Muslim berkesimpulan puasa adalah salah satu cara untuk membersihkan tubuh dengan menanggalkan zat atau makanan yang berlebihan. Karena sekali lagi perut adalah sarang penyakit. Puasa sama sekali tidak mengandung madarat bagi orang yang sehat, bahkan memberi manfaat bagi orang yang sehat maupun orang yang sakit. Jika puasa itu menimbulkan madarat, kenapa? Karena puasa dilakukan oleh orang yang seharusnya tidak boleh berpuasa, baik secara syarak maupun secara ilmu kedokteran. Ya, kalau dia paksakan, ya itu memang bisa berbahaya. Ya, makanya ada orang yang diberikan keringanan untuk dia tidak berpuasa. Di antaranya orang yang sudah tua renta, memiliki penyakit yang akut, dia kalau berpuasa akan berbahaya, maka diberikan keringanan. Dia boleh tidak berpuasa, tapi harus membayar fidyah setiap hari. Nah, puncak daripada puasa menjadi terapi bagi orang yang berpuasa, akhirnya adalah menjadikan orang yang melakukannya menjadi insan-insan yang bertakwa. Kalau saya simpulkan, orang bertakwa itu adalah cermin orang yang sehat rohaninya. Dengan berpuasa, maka tujuan dari puasa akan tercapai agar dia bertakwa, bersyukur, dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedikit saya tambahkan Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran bagaimana? Ya, orang-orang yang bertakwa, di antaranya yang bentuk daripada puasa. Yang pertama apa? Ini dalam Al-Quran, ya, surat Ali Imran, ya, bahwa orang yang berpuasa itu selalu bersama dengan Allah dan selalu dicintai. Orang yang berpuasa dalam surat Al-Baqarah ayat 2 selalu mendirikan sholat dan selalu berderma. Orang yang berpuasa di dalam surat Al-Imran, orang yang konsisten, dia dapat menahan marah, memaafkan manusia, dan berjuang besar. Orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, dia menjadi orang yang solider terhadap sesama, menepati janji, sabar dalam penderitaan dan jujur. Kemudian selanjutnya, orang yang bertakwa selalu mendapatkan jalan keluar dan kesulitan
dan mendapatkan rezeki dari cara yang tidak terduga-duga. Ini dalam surat At-Talaq ayat 3. Dan orang yang bertakwa selalu mendapatkan ampunan dalam surat At-Talaq ayat 4. Dan akhirnya orang yang bertakwa tempat kembalinya adalah masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Jadi terakhir Bapak Ibu sekalian, saya bisa menyimpulkan secara syariat dan kajian ilmiah terbuktilah bahwa puasa merupakan terapi yang mampu mengobati penyakit mental, depresi, cemas, ragu, stres, halusinasi, dunia maya, gila, dan gangguan makan. Dan puasa juga dapat menjadi terapi terhadap semua penyakit yang terdapat pada badan manusia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di dalam sebuah hadis itu yang sangat terkenal, inna fil jasadi la mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya, di dalam jiwa badan kita ini ada segumpal daging. Apabila daging itu bagus, ya, maka akan bagus juga semua anggota tubuhnya. Anggota tubuh di sini bisa dalam bentuk perbuatan, bisa juga dalam bentuk kesehatan badan. Tapi apabila segumpal darah itu jelek, buruk, maka anggota badannya juga akan jelek. Bisa berupa perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan, bisa juga memang dari segi kesehatannya dia memburuk. Ya, jadi dengan demikian terbuktilah ya dengan kajian yang singkat ini, mungkin lebih dari waktu yang sudah ditentukan ya, bahwa kita yakin puasa adalah kebutuhan bagi kita semua. Allah tidak butuh terhadap puasa kita, tapi Allah sayang kepada kita dengan diwajibkannya berpuasa. Itu merupakan kebutuhan yang bisa menyelesaikan problematika kita, ya. Dan problematika kita itu apa? Dikarenakan jiwa kita sakit, badan kita sakit, ya. Dapat menjadi sehat dikarenakan puasa. Sumu tasihu, berpuasalah kamu, insya Allah rohani kita, jasmani kita akan sehat dan segar. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti ada sharing, ya, diskusi, tanya jawab, ya, bisa, ya, Profesor Sukron nanti bisa menambahkan untuk jawabannya, dan insya Allah ini kajian yang mudah-mudahan membawa peningkatan puasa kita di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Safiuddin Siddiq yang telah menyampaikan kajian tentang puasa dan kesehatan mental. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja ada sesi pertanyaan. Kami persilahkan dua orang bertanya. Ada dari Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan dalam kita menghadapi puasa, melaksanakan puasa. Sesampai yang Bapak sampaikan tadi diantaranya lah untuk puasa awam yang kita serang ini. Kami ini yang masih awam lah dalam tingkatan puasa. Mungkin yang kami tanyakan dalam kita melaksanakan puasa itu berarti ada yang membatalkan puasa, ya kan Pak? Nah, dalam tiga tadi yang dilarang tadi adalah makan dan minum dan seks. Nah, mohon dijelaskan seperti kita makan, apakah itu makan saja seperti kita juga transfusi seperti infus ya, itu kan makanan juga ya. Dan yang lain-lain seperti seks juga ya. Batasnya seperti apa yang membatalkan sehingga puasa kita ini betul-betul sesuai yang diharapkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Pak. Siapa namanya Pak?
Kalau yang dapat saya tangkap bahwa puasa itu menahan lapar dan haus dan hubungan seks. Nah, ini kita bisa mengambil bahwa ya, orang yang berpuasa dia bisa menahan lapar, haus dan seks itu sah secara fikih. Secara fikih sah. Oleh karena itu nggak usah dia harus mengganti. Dia puasa ngomongin orang, ya. Wah itu kalau seperti itu, wah semua orang bisa mengganti puasanya itu ya. Ya, sah menurut fikih, ya sah. Tapi kalau kita lihat dari puasa yang sesungguhnya, ya itu dia batal dalam tanda kutip. Batal artinya dia sah secara fikih, tapi dia batal, dia gagal untuk memperoleh nilai manfaat dan pahala dari puasa. Oleh karena itu tadi yang sudah kita bacakan, ada di antaranya 5 yang dapat membatalkan pahala puasanya, bukan membatalkan puasanya, tapi membatalkan nilai dan pahala puasa. Ya tadi di antaranya al-kadzib, berbohong, ya. Ini sakit mental, orang yang suka berbohong ya, sakit jiwa ya gitu ya. Wal ghibah, ghibah itu merumpi, ya. Ghibah itu dari kata ghobah. Orang membicarakan kejelekan orang lain. Memang benar dia itu jelek perbuatannya. Ketika orang yang tidak ada dia omongin, tapi ketika kita omongin dia hadir, dilanjutkan nggak pembicaraan? Stop dengan seketika itu. Yang lebih parah lagi itu hutang. Hutang itu fitnah, ya, lebih kepada fitnah. Orang itu baik, orang itu orangnya bagus, orang itu kerjanya sukses, orang itu berprestasi tinggi, tapi dia cari kesalahan-kesalahan. Dia cari, dia fitnah, padahal dia jelek, buruk akhlaknya, kurang ajar dan sebagainya. Itu lebih bahaya lagi, ya. Dan selanjutnya jadi provokator itu juga, ya, menjadi sesuatu yang bisa menghilangkan nilai puasa kita. An-nazru bis-syahawat, nah ini, ya, an-nazratul ula laka was-saniyatu 'alaik. Kalau memandang wanita, katanya kalau pandangan pertama itu keuntungan. Tapi kalau pandangan kedua itu apa? Pandangan kedua itu adalah dosa. Ya. Jadi kalau kita melihat nggak sengaja, itu nggak apa-apa. Tapi jangan dilanjutkan. Nah, lanjutannya itu menjadi dosa. Ya. Dan yang terakhir adalah menjadi saksi palsu dalam persidangan. Nah, itu bisa banyak lagi sebenarnya ya. Yang intinya sifat-sifat jelek, sifat-sifat buruk itu apabila dilakukan oleh orang yang berpuasa itu dapat menghilangkan pahala dan nilai kebaikan dari orang yang berpuasa. Jadi tadi menurut saya tingkatan puasa menurut Al-Ghazali itu kita coba ya untuk bisa meningkatkan ya paling tidak puasa khawas ya, puasa panca indera ya. Kalau yang lebih hebat lagi ya puasa hati, ya, itu lebih luar biasa lagi. Tapi sekali lagi kebanyakan ya, ambil sholimin itu puasa perut. Ya. Saya rasa itu ya. Masih ada ibu-ibu? Satu aja? Satu Bu ya? Pertanyaan satu aja, jangan sampai 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi dikatakan bahwasannya
orang yang sudah lansia kalau tidak mampu untuk berpuasa membayar fidyah saja. Bagaimana kalau dia itu lansia dan tidak mampu dalam keuangan atau seorang pekerja keras tidak mampu untuk membayar fidyah? Nah, kasusnya seperti ini bagaimana ya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di zaman Rasulullah itu ada bekas seperti itu. Ya. Disuruh berpuasa dia nggak mampu karena mungkin usianya sudah lanjut, sudah sakit-sakitan, sudah parah. Kata Rasulullah, kamu bayar fidyah, boro-boro bayar fidyah untuk makan aja susah. Terus bagaimana ya Rasulullah? Ya sudah, kalau begitu saya berikan kamu makanan untuk dikonsumsi oleh keluarga. Jadi orang yang tadi digambarkan oleh ibu yang bertanya, kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya hukum Islam itu tidak ada yang memberatkan, tidak ada yang menyulitkan, tidak ada yang memaksa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang sholat tidak bisa berdiri, gimana? Duduk kan? Duduk nggak bisa. Berbaring, berbaring nggak bisa. Dengan isyarat, isyarat nggak bisa. Ya bungkus saja udah, bawa ke masjid sholatin, selesai ya. Jadi sekali lagi pertanyaan ibu menggambarkan ya bahwa puasa itu hanya diwajibkan bagi orang-orang yang beriman yang dia sehat, bisa dan mampu untuk melakukannya. Kalau dia sudah uzur seperti tadi, karena dia sudah tua, sudah penyakitnya akut, udah gitu miskin lagi ya, dia diberikan kelebihan, diberikan keistimewaan untuk boleh tidak berpuasa, tapi dia harus membayar fidyah. Tapi kalau sekali lagi dia tidak mampu membayar fidyah, dia nggak usah, ya. Bayar fidyah itu kalau dia mampu, ya, memberikan makan, ya, kepada fakir miskin, itu. Ya, jadi sekali lagi, ya, Islam itu hukum yang sangat apa ya, sangat fleksibel, sangat apa namanya, melihat kemampuan seseorang, ya. Tapi yang banyak ini apa ya, badannya sehat, badannya kuat, tapi di siang hari di warteg yang hanya setengah satir itu yang kelihatan hanya kaki-kakinya doang. Jatuh setan. Iya, dari tengah ke atasnya itu tertutup. Boleh dibutuh. Ini kaki suami saya. Ya, kakinya yang kelihatan. Ya. Nah ini kita sangat, ya bukan sangat menyesalkan, dia seharusnya yang menyesal, dia yang sangat berdosa. Karena orang yang satu hari saja dia meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, tidak bisa diganti oleh puasa 1 tahun untuk menggantikan 1 puasa yang dia tinggalkan karena tidak ada alasan. Ya, baik Bu, saya rasa itu yang dapat saya jawab. Ya, mungkin baik. Bisa menambahkan kalau Sudah 2 Pak. Kasihan yang lain. Silakan Pak, saya Doan. berikan kesempatan. Masih. Di belakang minta lagi itu juga. Gak apa-apa, singkat saja. Hah? Ayo. Udah. Sama ibu. Singkat saja Pak. Gak kemana-mana kan Pak? Hari Minggu kan? Ya. Ada yang mau pingpong atau mau yang badminton?
Terima kasih Ustadz. Saya singkat aja. Tadi banyak penjelasan yang sangat menarik tentang kesehatan mental puasa ya, terutama yang merujuk kepada pandangan Profesor Zakiyah Darajat. Ini sedikit mungkin Ustadz punya pandangan bagaimana memaknai puasa di era zaman sekarang yang semakin berubah. Era disrupsi, era kecerdasan artifisial, di mana hidup serba instan, hubungan sosial hanya mengerucut, like, dislike dalam dunia maya, flexing dan popularitas penyelenggaraan yang sangat mendesak, saling membenci, saling menyalahkan, orang cenderung tidak mencari kebenaran, tetapi justru membenarkan keyakinan sendiri. Nah, itu tantangan jauh lebih dahsyat ketimbang kesehatan mental yang dijelaskan Ibu Zakiyah puluhan tahun yang lalu. Sekarang jauh lebih mengerikan. Nah, pertanyaannya, bagaimana menurut Ustadz memaknai puasa sebagai kesadaran baru di era kebohongan, di era disrupsi, di era kecerdasan artifisial yang sangat membahayakan. Terima kasih. Baik, pasal apa namanya? Kalau banyak tantangannya itu lebih besar lagi pahalanya. Ya, semakin banyak tantangan, semakin banyak cobaan, semakin banyak kita memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 183, puasa ini bukan ibadah yang sifatnya umum. Tapi puasa ini adalah puasa yang dikhususkan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Ini panggilan kehormatan, ini panggilan kemuliaan, ini panggilan yang penuh dengan kebanggaan bagi kita. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak beriman susah, sulit, bahkan tidak mampu untuk melakukan ibadah puasa. Nah, di zaman sekarang ini era yang sudah tadi instan, ya, era yang sudah serba instan, serba ini memang menjadi sebuah tantangan tersendiri, Pak. Ya, oleh karena itu, ya, siapkanlah puasa kita ini menjadi puasa yang khawas, puasa yang khawasul khawas, ya, karena sekali lagi dengan tantangan dunia, ya, yang begitu hebat, banyak orang-orang yang sudah udah letoy, sudah nggak mampu menghadapi tantangan-tantangan itu. Ini tantangan sekarang sudah begitu hebat, kemaksiatan dan dosa sudah begitu banyak, tambah yang tidak berpuasa, ini lebih jeblok lagi orang Ciputat. Ini lebih merugikan, ya. Oleh karena itu, sekali lagi puasa ini kan usaha, ikhtiar kita, ya, yang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa melakukannya dengan baik, ya, kita yakin godaan sehebat apapun, godaan sekuat apapun, maka puasa itu bisa menjadi perisai, bisa menjadi benteng. Asyarul jannah, faidza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarkus wala yarkab. Fa in sama tahu ahad falyakul bihi shahid. Puasa ini benteng, puasa ini perisai dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Maka apabila kamu sedang berpuasa, janganlah berkata
aku sedang berpuasa. Tapi jangan bilang nanti malam aja. Nah, ini udah nggak benar juga ya. Sekarang lagi puasa nanti malam aja. Nah, ini nggak benar juga ya. Tetap ya malam juga kita. Jadi menurut saya di era yang sekarang ini meskipun hebat, meskipun luar biasa bisa kalau kita tadi menjadikan puasa itu sebagai junnah, sebagai perisai, sebagai benteng. Kenapa saya yakin? Ini yang berkata bukan manusia biasa, tapi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah bisa dipastikan ini adalah perkataan yang benar, perkataan yang bisa diuji kebenarannya. Kebenaran yang insya Allah tidak ada cacat dan salah sedikit pun. Ya, karena yang mengatakan itu adalah Rasulullah. Yang penting kan itu kan, ya, sabar itu ya. Ini sabar dalam menghadap ketika pertama, sabar dalam taat kepada Allah, sabar di dalam menghadapi keharaman, sabar di dalam menghadapi musibah. Itu menurut saya puasa yang sabar itulah yang bisa menjadi benteng, bisa menjadi perisai bagi orang yang berpuasa dari segala bentuk cobaan di era yang sangat luar biasa. Ya, jadi Bu, satu lagi katanya mau tangguh soalnya, nggak penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ustadz. Saya Yuli Ustadz. Yang mau saya tanyakan adalah tadi di antara gejala sakit jiwa itu yang mudah sakit ya. Misalnya secara kedokteran gitu dalam pemeriksaan itu memang dia dalam fisiknya memang betul lah ini memang dia sakit. Setelah pemeriksaan laboratoriumnya memang dia betul sakit dan mudah sakit. Apa itu termasuk dalam gejala sakit jiwa? Itu aja Ustadz. Makasih. Gini Ustadz, tadi kan dalam salah satu gejala sakit jiwa, kesehatan mental itu kan yang mudah sakit kata Ustadz tadi, gampang sakit begitu kan. Nah tapi dalam pemeriksaan dokter misalnya dia memang betul sakit nih, dalam pemeriksaan misalnya fisiknya betul sakit, dalam laboratoriumnya betul sakit. Apa itu termasuk dalam kesehatan gejala kesehatan jiwa? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Menurut saya hadis yang sudah kita sebutkan tadi bahwa orang sakit itu secara kejiwaan ya dikarenakan jiwanya itu mengalami gangguan ya. Orang yang jiwanya terganggu, orang yang jiwanya sakit itu berpengaruh kepada kesehatan badannya. Ya. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, dia beramal berbuat ikhlas karena Allah, itu bisa mencerminkan perbuatannya, bisa mencerminkan kesehatan badannya. Nah tadi kalau ada penelitian dokter yang misalnya hasilnya ternyata kolesterolnya tinggi, ternyata apa itu urat asamnya tinggi, padahal dia orang baik, padahal dia orang yang lurus, ya. Kenapa itu dia sakit? Nah sekali lagi, ini menurut saya, ya, faktor lain yang menyebabkan dia sakit mungkin, ya Bu ya, ya dia orang yang makan apa aja, tanpa ada larangan, ya, orang yang pokoknya asal masuk gorengan, apalagi yang banyak kolesterol dan sebagainya. Jadi menurut saya ya ini secara umum ya, kalau itu menurut saya kasuistik ya. Secara umum orang yang jiwanya sehat maka badannya juga
dan segar. Kalau Anda hatinya baik, jiwanya baik, jiwanya sehat, tapi kok sakit-sakitan? Misalnya gitu ya. Ya mungkin saya rasa ada faktor lain. Karena penyakit itu ya mungkin secara umum disebabkan oleh faktor hatinya, jiwanya, tapi juga ada faktor-faktor yang lain yang bisa membuat dia sakit. Ya, itu faktor perut biasanya dia. Faktor perut, ya, yang mungkin tidak memilih dan memilah makanan yang sehat dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita yakini bahwa kesehatan mental, kesehatan jiwa itu secara teori bisa yang berpengaruh kepada kesehatan badan seseorang, gitu ya. Apa itu kalau dalam ini olahraga itu mensano? Mensanain kau berisano. Mensano ini berisano ya. Di dalam apa ya? Jiwa yang sehat terdapat pikiran yang sehat. Dalam Tubuh yang sehat, pikiran sehat. Ya, di dalam tubuh yang sehat, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat, gitu ya. 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 Jadi itu ya. Ya. Jadi insya Allah ya, yang penting kita bersihkan hati kita bersihkan hati kita, ya. Insya Allah itu akan berpengaruh kepada kesehatan badan kita. Ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya sangat bergembira bisa berjumpa dengan jamaah Masjid Al-Hidayah, bertemu juga dengan teman-teman, ya, Prof. Sultan Kamil, Pak Dr. Toto, ya, alhamdulillah, dan jamaah sekalian, ya, mudah-mudahan kita bisa dan mampu untuk menyelesaikan puasa Ramadan yang masih lumayan lama, ya, tapi jangan sampai ya sesaat pun kita tinggalkan Ramadan ini kecuali diisi dengan berbagai aktivitas ibadah dan kebaikan, sehingga sekali lagi puasa kita ini bukan formalitas, bukan hanya menunjukkan kewajiban, tapi benar-benar bisa menyehatkan, bisa menjadi terapi kejiwaan, ya, bisa menjadi obat dari penyakit mental, yang penyakit mental itu bisa dihinggapi oleh setiap orang, ya. Mudah-mudahan kita semua sehat dengan cara berpuasa. Amin. Baik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sama-sama kepada Dr. Safiuddin Siddiq, dan berakhirnya acara ini mana kita bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.